Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 8622410022. Saya dari kelas A1 semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Fadli untuk memenuhi tugas UAS pedagogik. Langsung saja ke jawaban pertama tentang bab pendidik dan anak didik. Menurut saya, anak didik adalah seorang individu atau seorang anak yang sedang tumbuh dan berkembang dan juga membutuhkan bimbingan untuk mengembangkan potensi, pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Nah, sedangkan pendidik itu adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk membimbing, mengajar, dan mendidik anak didik supaya mereka itu bisa berkembang secara optimal. Lanjut ke poin kedua, poin B. 6 karakteristik anak didik. Nah, yang pertama itu setiap anak itu memiliki kemampuan, minat, dan bakat yang tidak sama, jadi berbeda-beda. Yang kedua itu bersifat aktif dan ingin tahu. Jadi anak itu cenderung sering banyak tanya dan juga suka mencoba dengan hal-hal baru. Yang ketiga, mengalami perkembangan bertahap sesuai dengan usianya, baik secara fisik, kognitif, dan emosionalnya. Yang keempat, membutuhkan bimbingan. Nah, jadi anak didik itu belum mampu mandiri, jadi masih memerlukan bimbingan atau arahan dari seorang pendidik atau guru. Yang kelima, perilaku dan sikap anak didik itu masih dipengaruhi oleh keluarga, terus sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, anak didik itu membutuhkan rasa aman, perhatian, dan kenyamanan di lingkungan sekolahnya oleh gurunya, teman-temannya, seperti itu. Selanjutnya poin C, 7 peranan pendidik. Yang pertama, sebagai pendidik. Nah, guru itu sebagai pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, sebagai pembimbing untuk membantu anak didiknya mengatasi dalam kesulitan belajar atau pengembangan diri peserta didik. Yang ketiga, sebagai teladan. Jadi, guru itu menjadi contoh sikap dan perilaku yang baik bagi anak didiknya. Yang keempat, sebagai motivator. Nah, guru itu memberikan dorongan semangat agar anak didik yang mereka didik itu dapat percaya diri dalam proses belajarnya dan juga bisa aktif dalam proses pembelajarannya. Yang kelima, sebagai fasilitator. Nah, seorang guru itu harus menyediakan sarana, media, dan suasana belajar yang mendukung atau yang menyenangkan agar anak didik itu happy saat belajar di kelas. Yang keenam, sebagai evaluator. Jadi, pendidik itu bertugas untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik secara objektif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebagai pengarah. Jadi, seorang pendidik itu mengarahkan perkembangan anak didik agar sesuai dengan nilai dan tujuan pendidikan. Lanjut ke bab lingkungan pendidikan. Yang pertama, ada 3 lingkungan pendidikan. Poin pertama, lingkungan keluarga. Menurut teori pendidikan, keluarga itu merupakan lingkungan pendidikan pertama untuk anak dan berfungsi untuk membentuk dasar kepribadian, sikap, dan moral anak. Jadi, lingkungan keluarga itu adalah pendidikan pertama untuk mendidik seorang anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan formal yang terencana dan sistematis yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan, dan sikap anak didik melalui proses pembelajarannya.
Yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah lingkungan pendidikan yang melengkapi pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Nah, pendidikan masyarakat ini berfungsi untuk memperluas pengalaman sosial dan membentuk sikap sosial pada anak didik. Selanjutnya, bab kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Nah, kasih sayang dalam pendidikan yaitu sikap empati dan kepedulian seorang guru terhadap anak didiknya. Dan kewibawaan adalah sikap dan kepribadian seorang guru yang menimbulkan rasa hormat tanpa paksaan. Jadi ini itu mengembangkan sikap disiplin. Dan selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah kesadaran seorang guru untuk melaksanakan tugas mendidik dan mengajar secara sungguh-sungguh kepada anak didiknya. Dari poin tersebut, seorang guru itu harus memiliki ketiganya, karena kasih sayang itu membangun kedekatan antara guru dan peserta didiknya. Jadi peserta didik itu nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua itu kewibawaan. Nah, kewibawaan ini menumbuhkan rasa hormat. Jadi anak didik itu bisa belajar untuk disiplin, terus menghargai orang yang lebih tua, dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini menjamin untuk profesionalitas seorang guru dalam mendidik. Nah, jika seorang guru itu tidak memiliki poin ketiganya, pembelajaran di kelas itu menjadi tidak efektif. Jadi anak itu tidak nyaman saat belajar di kelas. Terus guru itu tidak dihormati anak didiknya, dan perkembangan pendidikan atau akademik maupun karakter anak didik itu tidak terbentuk secara optimal kalau seorang guru itu tidak memiliki 3 poin tadi. Lanjut ke bab paradigma pendidikan Islam. Nah, paradigma pendidikan Islam memandang pendidikan itu sebagai proses menyeluruh untuk mengembangkan potensi manusia secara seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak. Pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan secara intelektual saja, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, supaya manusia itu mampu menjalankan perannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah di bumi ini. Nah, menurut saya paradigma ini penting karena pendidikan yang hanya menerapkan nilai akademik tanpa moral akan menghasilkan individu yang kurang bertanggung jawab secara sosialnya dan secara spiritualnya. Jadi, paradigma ini sangat penting dalam menghasilkan individu yang lebih baik. Nah, menurut saya, paradigma pendidikan ini penting karena pendidikan yang hanya menerapkan nilai akademik tanpa moral akan menghasilkan individu yang kurang bertanggung jawab secara sosial dan spiritualnya. Penerapan sebagai guru atau pendidik. Yang pertama, penerapan pada diri pribadi. Yang pertama itu menjaga akhlak dan sikap sebagai teladan. Jadi seorang guru itu bersikap jujur, sabar, santun agar menjadi contoh nyata bagi anak didiknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terus meningkatkan ilmu dan keimanan. Guru senantiasa itu untuk terus belajar dan memperkuat keimanan. Supaya apa? Agar mampu mengajar dengan bijak dan penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga, mengajar dengan niat ibadah dan bertanggung jawab. Proses mengajar itu diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT sehingga dilakukan dengan ikhlas dan secara profesional. Yang kedua, penerapan sebagai guru terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama itu menanamkan nilai kejujuran dan disiplin. Jadi guru itu membiasakan peserta didiknya untuk bersikap jujur dan disiplin melalui aturan serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.
Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang adil dan menyenangkan. Jadi, seorang guru itu harus memperlakukan semua anak didiknya dengan adil, secara adil, dan menciptakan pembelajaran yang nyaman serta memotivasi anak didiknya. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai Islam dalam pembelajaran. Jadi nilai-nilai Islam itu seperti tanggung jawab, kerjasama, dan akhlak mulia itu ditanamkan kepada peserta didiknya dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penerapan terhadap lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama itu menjadi contoh perilaku bermoral. Jadi, guru menunjukkan sikap sopan, peduli, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Nah, guru itu berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap sosial. Yang terakhir, mengajak masyarakat peduli dan pembinaan akhlak generasi muda. Jadi guru itu mendorong masyarakat untuk bersama-sama membina akhlak dan karakter generasi muda secara berkelanjutan agar bisa menciptakan generasi-generasi muda yang baik, yang memiliki akhlak yang baik, yang terpuji. Selanjutnya, pertanyaan terakhir tentang manusia sebagai animal educandum. Nah, manusia sebagai animal educandum ini berarti manusia adalah makhluk yang dapat dan perlu dididik. Pertama, manusia itu lahir membawa potensi yang belum berkembang sehingga membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensinya. Yang kedua, pendidikan berfungsi mengembangkan potensi akal, sikap, dan keterampilan agar manusia itu mampu hidup dan menyesuaikan. Kedua, pendidikan itu berfungsi mengembangkan potensi akal, sikap, dan keterampilan agar manusia itu mampu hidup dan menyesuaikan dengan lingkungan. Ketiga, pendidikan itu membentuk kepribadian dan tanggung jawab, sehingga manusia itu menjadi pribadi yang bermoral dan berperan dalam masyarakat. Jadi bisa terlibat langsung dalam kemasyarakatan. Jadi menurut saya konsep animal educandum ini menegaskan bahwa pendidikan itu adalah kebutuhan utama untuk manusia. Jadi tanpa pendidikan, potensi manusia itu tidak akan berkembang secara optimal dan tujuan hidup bermasyarakat itu eh, susah untuk tercapai gitu. Selanjutnya, penerapan sebagai guru. Untuk diri pribadi itu harus terus belajar, menjaga sikap, dan bersikap terbuka. Jadi, guru itu senantiasa memperbaiki sikap, menerima masukan, dan terbuka terhadap perbedaan. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri dan akhlak yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah itu membimbing sesuai perkembangan peserta didiknya, menghargai perbedaan di lingkungan sekolah, dan menanamkan karakter yang baik terhadap anaknya. Jadi, guru menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan peserta didik, terus menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, serta menanamkan nilai karakter seperti tanggung jawab dan toleransi kepada anak didik. Terus di lingkungan masyarakat menjadi teladan, aktif dalam kegiatan sosial, dan peduli pada pendidikan anak. Jadi guru itu menunjukkan perilaku baik di masyarakat, terlibat dalam kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, kegiatan sosial, serta mendorong kepedulian bersama terhadap pendidikan dan akhlak anak. Baik, itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.